Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah masuk ke pertemuan terakhir, yaitu praktikum yang ke-12, masih sama membahas tentang interface. Untuk materi dari modulnya, masih sama dengan pertemuan minggu lalu, di mana membahas tentang interface, yaitu bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. Terus nanti kita masih menggunakan Flash, yaitu microwave framework, yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python. Dan nanti kita menggunakan template engine Jinja 2 atau Jinja Jinja yang berlisensi BSD. Konsep dari Flex ini menggunakan model template view, di mana model itu untuk manipulasi data, kemudian template itu merupakan antarmuka pengguna, jadi nanti berisi seperti CSS, HTML, JavaScript-nya ditaruh di bagian template, kemudian ada view. View ini nanti jadi kontrol utama aplikasi yang berisi rute-rute dari tiap halaman atau fungsi logika dari aplikasinya itu sendiri. Terus ada penjelasan tentang micro framework, di mana micro framework atau Flex ini bertujuan untuk menjaga core agar tetap simple, akan tetapi dapat dikembangkan dalam skala yang lebih besar nantinya. Lanjut, ada konsep yang namanya blueprint, di mana ini salah satu Flex extension yang dimana mendukung pengaturan modular aplikasi dalam skala yang besar. Konsep blueprint itu sendiri dengan mendaftarkan setiap alamat URL dari modular yang telah dibentuk, sehingga setiap modular dapat diakses secara terpisah meskipun berada dalam file routing yang berbeda. Jadi nanti ada file-file yang berbeda dihubungkan dalam alamat URL-nya, kita panggil. Nah, masih sama, ini juga menggunakan Jinja 2 atau Jinja Jinja, yaitu template engine berfitur lengkap untuk Python yang berlisensi BSD. Nah, untuk ekspresinya di dalam Jinja template ini bisa menggunakan tanda kurung Kurawa 2 ini untuk ekspresi print template output-nya. Jadi untuk ngeprint output kita pakai tanda kurung Kurawa 2 seperti ini. Nah, untuk percabangan if else kita menggunakan tanda kurung Kurawa kemudian ada tanda persen. Nah, untuk komentarnya pakai tanda kurung Kurawa dan pagar. Untuk materinya hanya sedikit, kita lanjut ke langkah praktikumnya. Nah, di langkah praktikumnya, kalian download terlebih dahulu file yang sudah diberikan. Setelah kalian download, di laptop kalian, kalian buka folder C-nya, terus ke bagian user. Nah, kalau di aku simpennya itu di Asus, di folder Asus, karena di sini semua file-file dari Jupyter Notebook tersimpannya di bagian user Asus ini. Terus kalian buat new folder. Semisal di sini aku namain pertemuan 12. Nah, file yang tadi udah kalian download, kalian simpan di folder pertemuan 12-nya. Terus kalian ekstrak. Kalau udah kalian ekstrak, kalian pindahin semua file ini ke bagian folder pertemuan 12. Di luar sini. Kalau udah, kalian bisa hapus folder-folder sebelumnya. Oke, kalau udah sampai sini, kalian buka VS Code-nya. Kalian ke File, terus Open Folder. Kalian buka folder yang tadi kalian udah simpan di bagian user, terus cari yang pertemuan 12.
Nah, kalau udah sampai sini, untuk ngejalanin run.py-nya ini, kalian klik titik 3, kemudian ke terminal, new terminal. Nah, untuk ngelakuin running, kalian ketik python run.py. Nah, nanti bakal muncul link localhost-nya, kalian buka. Nah, sampai sini bakal muncul output dari webnya. Semisal di sini aku isi nama pelanggan Yerin, kemudian nama dari makanan atau daftar makanannya kita isi maklor, maka akan muncul daftar harga makanannya secara otomatis. Misal jumlah makanannya di sini 2, terus kita klik tambahkan, maka nanti bakal muncul output atau struk di bawahnya, berisi data yang telah kita isikan dan total harga makanannya. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan codingannya secara umum. Nah, untuk pertemuan interface ini, tadi kan dia menerapkan konsep MVT. Nah, di bagian folder template sini, kalau kalian buka, di sini berisi halaman HTML, CSS, sama JavaScript kalian bisa taruh di folder yang template sini. Nah, minggu lalu juga aku udah jelasin, di sini ada views.py. Nah, views.py ini berisi rute-rute. Semisal di sini untuk rute utamanya, kita akan menampilkan template dari utama.html. Kemudian ada rute hitung. Nah, rute hitung ini metodenya ini post yang berisi perhitungan. Atau dia ngambil request dari form pemesan, terus ada nama makanan, harga makanan, dan jumlah makanan. Kemudian ada rumus untuk menghitung dari total harga makanan tadi, harga makanan dikali dengan jumlah makanannya. Dan akan mengembalikan nilai dengan return ke utama.html yang berisikan nilai dari total harga, harga makanan, jumlah makanan, pemesan, dan nama makanan itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, di utama HTML ini seperti HTML biasa. Kalian deklarasiin dulu cara penulisan HTML. Mungkin kalian udah pernah belajar di pemrograman web, pasti udah tahu ya. Nah, di sini kita bisa pakai CSS di text style-nya. Bisa pakai CSS internal ataupun eksternal. Di sini aku gunain yang internal, pakai text style, tapi kalian juga bisa buat yang eksternal. Jadi buat file tersendiri, di sini contohnya style.css, terus nanti kalian panggil ke utama.html ini. Nah, di sini CSS-nya untuk body, font, dan lain-lainnya. Dan juga ada CSS untuk si struknya tadi. Nah, untuk penggunaan formnya tadi, kita menggunakan tag form, di mana nanti action-nya kita bakal menggunakan rute hitung tadi yang udah kita deklarasiin di app root-nya, yang hitung ini. Terus, metodenya post harus sama, dan kita ada JavaScript. Jadi kalau dia ngelakuin submit, dia akan ngembaliin nilai dari si validasi formnya. Nah, di sini ada berisi tadi, kolom input dari nama pelanggan, terus ada daftar makanannya apa aja, terus ada harga makanannya, terus ada jumlah makanan. Nah, untuk menuliskan perkondisian, di Jinja template dia pakai tanda kurung kurawa sama persentase ini ya. Dimana jika total harga dan pemesan dan nama makanan dan harga makanan dan jumlah makanan itu is defined atau terdefinisi tidak kosong, dia akan mengoutputkan atau menampilkan si struk ini yang berisi inputan dari nama pelanggan, makanan, harga makanan, jumlah makanan, dan total harga.
Nah, untuk nge-print output-nya di value-nya ini kita seperti tadi yang sudah dijelaskan di modul menggunakan tanda kurung Kurawa 2 ini. Lanjut, jangan lupa ditutup dengan endif. Nah, untuk harga makanan tadi kan dia bakal berubah-berubah ya. Sebentar. Jadi dia bakal ngisi otomatis kolom itu kan. Misalnya sini kilor harganya 10.000, terus maklor 500, terus misal cimol itu 5.000. Nah, itu dia ngegunain JavaScript. Kita tulis di dalam text script. Di sini ada fungsi yang namanya isi harga. Kita definisiin harga-harga dari makanannya di cons harga ini. Kemudian ada fungsi yang tadi validation form, di mana di sini berisi alert. Jadi apabila pemesannya itu kosong, maka nama pelanggannya harus diisi. Kemudian di sini ada beberapa kondisi yang muncul alert, misal silahkan pilih makanan dan jumlah makanan lebih dari 0. Oke, mungkin penjelasannya hanya sampai sini. Oh ya, untuk post test, aku bakal kasih contoh. Nah, di sini kan post test-nya itu modifikasi codingan dari langkah praktikum untuk membuat sebuah website dengan tampilan semenarik mungkin. Di mana ada fitur buat ngupload file CSV, berarti nanti dia butuh inputan buat upload filenya. Dan button submit yang apabila diklik akan menampilkan output dari isi file CSV yang sudah diupload. Oke, di sini ada contoh website. Bentar, oke. Jadi nanti kalian buat satu input untuk ngupload file. Untuk tampilannya bebas. Terus nanti di bawahnya di sini ada tombol buat submitnya. Semisal kalian udah nge-inputin filenya, file CSV-nya, terus kalian klik submit, nanti di bawahnya itu akan muncul tampilan output dari isi file CSV-nya tadi. Terus apa lagi ya? Oh, nah, jangan lupa untuk datasetnya ini kalian cari di Kaggle. Jadi. Dan kalian juga sertakan link dari datasetnya. Oke, untuk pertanyaan lebih lanjut kalian bisa tanya lewat chat ke asistennya masing-masing. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.